tuh yang plus gini ya. Oke, nah gitu. Nanti aku akan sama Mbak Putri begitu. Jadi pepaya ini yang dari luarnya tampak matang, sudah hampir busuk. Ternyata begitu aku potong, tuh masih mengkel. Ih, kesel ya. Hai, selamat pagi. Siapa yang kemarin ikut KRL? Ikut KRL. Ikut maraton. Katanya ada yang ikut maraton tuh. Selamat pagi, Pak Iwet. Lupa deh. Kemarin tuh nggak jadi deh. Tanda-tanda orang midlife crisis nih. Ini tuh, gue mah baik sama lu. Lu punya problem midlife crisis, gue cariin solusi. Gue DM, gue text message Mbak Putri, gue bikinin janji tuh buat lu. Tuh, biar teman-teman dari Belanda kayak supermodel diva, Stockholm, Kanada, dari manapun teman-teman berada. Kalau teman-teman mengalami midlife crisis harus menyimak obrolan kita sama Mbak Putri nanti. Gitu. Walaupun gue suka diludain pagi-pagi sama lu. Gue mah sayang sama lu. Bahasa cinta gue tuh service. Kirain surfing. Tuh, Anda Colorado, sekalian. Amerika bergabung pagi ini. Siapa Amerika? Colorado. Oh. Tuh ada Abu Marlo. Tuh. Colorado tuh kolornya Aldo ya? Eh, ya itu kan joke bapak-bapak. Joke Gen Z zaman sekarang di TikTok tuh yang gue baru ngeh. Makanya dari kemarin ya kita sibuk siaran, orang tuh pada komentar gini, cek kodam kak, cek kodam. Gue tuh nggak ngerti Iwet apa sih maksudnya orang pada nanyain cek kodam, cek kodam, cek kodam. Ternyata yang lagi beredar bercandaan orang-orang tuh itu ya. Jadi rupanya ada kayak live social media yang ngecek kodam gitu ya, Wet. Mungkin lu, Betul, kayak tarot. kodam tuh apa sih sebenarnya? What is kodam? Kodam, Komando Daerah Militer. Tapi gambarnya kayak Nyi Roro Jonggrang gitu di belakang. Nyi Roro Kidul dong. Nyi Roro Jonggrang nggak ada di dunia ini. Sorry, sorry. Nyi Roro Kidul. Oh, kodam tuh pendamping, spirit guide. Oh my. Iya, spirit guide. Terus Gue udah orang-orang, ngecek. lu udah ngecek? Gue udah tahu spirit gue apa. Bukan? Ada deh. Oh, jadi lu punya kodam? Ada. Oh, good for you. Do you wanna know? I'm impartial. I don't know. Kayaknya Menarik sih. takut Dan deh. dan macem-macem orang itu kodamnya. Dan semua orang punya kodam. eh Kayaknya nggak semua. Nggak semua. Jadi Gue nggak. biasanya yang punya kodam itu orang yang, again ya, ini percaya nggak percaya, bukan maksudnya tergantung kepercayaan loh, bukan percaya nggak percaya. Tergantung mereka itu jiwa yang di recycle, bereinkarnasi atau enggak. Oh, gue sih nggak apa-apa ya nggak punya kodam. Nggak apa-apa loh. Gue mah yang penting punya berlian sama deposito. Bagus, udah dipakai lagi kalungnya. Udah balik guys dari Penggadean. Kemarin kan sempet nggak ada guys. Sempet ada yang nanya, kemana kalungnya kok nggak dipakai? Oh, ternyata disekolahin sebentar. Sekarang udah balik, guys. Kalungkung udah balik, guys. Udah ditebus. Udah dijemput dari sekolahan Iya. kakak. Udah, katanya, Bu, kok belum dijemput-jemput nih? Udah selesai sekolahannya, Bu. Gitu katanya. Kesian nih nunggu di gerbang sendirian gitu. Ntar diculik lagi. Kayak ditebus orang. Ya, lu tau lah. Sekarang kan lagi waktunya libur sekolah ya kak ya. Aduh, Iya. libur sekolah tuh waktu paling butuh uang cash deh. Bener, krusial ya. Heeh. Terus Barijam gue tuh agak miris ya gitu semua teman-teman MC gue tuh gini bercandaannya postingannya di sosial media itu adalah yuk kerja yuk bentar lagi travel fair. Gue tuh seumur-umur belum pernah lo belanja tiket travel fair. Gue juga belum pernah. Nggak Gue tuh apa-apa kok. Emang harus. ya enggak sih Iya maksudnya kan?
Iya sih, gue tuh kalau traveling tuh ya ya udah gitu, nggak bisa bikin rencana terlalu jauh, ngerti nggak lu, Nek? Iya, tapi coba deh sekali-kali. Belanja travel fair. Enggak, bikin bikin rencana traveling jauh-jauh hari. Udah 2 kali sama teman-teman gue, dua-duanya Iya. gagal ya. Iya, benar. Mendingan yang langsung-langsung aja ya. Oh, gitu. Iya, benar. Benar, 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 benar. By the way, kemarin tuh I am interested in you atau I am interesting in you ya? Gimana tuh maksudnya? Yang bener yang mana ya? Interested in you atau interesting in you? Ini yuk. Setahu aku ya kalau belum berubah bahasa Inggris, Tet apa ting? interested in Tet you. ya. Oh ya Mm-mm. udah. Oke, lupa lagi soalnya. Kenapa memang kamu interested in who? Nggak ada. Halo kartu pos Insta. Dialihin. Hmm. Lu nonton Mama Ute konser nggak? Enggak. Lo nonton nggak? Enggak. Kok nggak nonton? Kenapa? Nggak ada budget buat beli tiket, terus Mama Ute promo tapi gue nggak dibagi tiket. Ya udahlah. Awas kepleset, tersalah lagi. Lah gue mah udah jujur-jujur aja yang. Iya ya, benar juga. Padahal kalau gue jadi lo, gue akan minta, halo. Ya gue kan juga gue tahu namanya orang konser kan juga cari duit nih. Masa diminta-mintain mulu. Bukan minta sama Mama Ute dong. Tapi minta sama siapa dong? Yang kerja sama sama Mama Ute. Yang kerja sama Mama Ute perusahaan tempat gua kerja yang gua mah cuma dipakai buat promo doang, gak pernah dibagi kalau dikasih tiket gratis yang. Ini makanya gue ajarin, lain kali minta ya yang. Yang udah ngomong sekali dicuekin yang kalau minta 2 kali jatuhnya aku minta-minta yang. Aku kan masih ada pride-nya yang. Oke, gue stop sampai di sini nanti salah ya. Iya yang. Salah berabe lagi. Ember. Dikit-dikit salah, dikit-dikit salah. Apa-apa salah, apa-apa salah. Iya, jadi gua menikmati konser Mama Ute melalui sosial media aja cuplikannya di TikTok. Oh gitu. Sementara gue enggak. Lu ngapain weekend kemarin? Gue makan bakmi. Gue lihat tuh lu merayakan ulang tahun Jakarta dengan sebuah postingan lari-lari, nyebrang jalan menggunakan surjan. Gue pikir dari jauh ini apa Ian Hugen gitu. Kok Tapi ternyata kok botak? tapi kok pas lari perutnya gitu. Bukan Ian Jahat. Hugen. Jahat. Gak boleh gitu. Itu fisik loh. Nanti adik-adik Gen Z marah loh. Dibilang katanya Mas Dev kok body shaming. Katanya gitu. Ayo loh. Maaf. Ya Ayo makanya gue loh. mau ngajarin lu kalau mau acting lari-lari di jalan gitu, perutnya dijaga, jangan sampai perutnya gloyor-goyor. Lu tuh kalau mau lari-lari di jalan pakai bajunya Yogi Pratama biar orang pikir ini Mama Ute ya gitu, shimmer-shimmer gitu, ketembak lampu sorot mobil orang, paham? Oke Kak. Lain kali aku ganti ya baju aku. Jadi kemarin itu ulang tahun Jakarta ya? Betul, 22 Juni. Diisi dengan berbagai macam acara termasuk salah satunya adalah Jakarta International Marathon. BTN Jakarta International Marathon. Oh, itu gue repot tuh. Gue ikut merayakan dan berpartisipasi muter-muter cari jalan ke gereja. Iya, tapi kan udah diinformasiin bahwa 34 jalan di ibu kota ditutup, 34 ruas. Iya. Terus Iya seneng kan? deh. Kota Jakarta ulang tahun gini dan ada event internasional. Langsung bebenah. Gue lewat Jalan Saharjo tuh, separator jalannya langsung dipagerin, rapi gitu. Catnya menicilong kayak jidat lo. Kan lagi maraton, Kak. Iya. Makanya dikasih separator. Iya, makanya kita sebagai ini colekan nih pagi-pagi. Yuk atuh sebagai warganya dijaga kebersihannya jangan cuma pas ada event internasional aja. Iya sih, bener juga. Iya, 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 iya. Kemarin tuh Tapi Jakarta, kemarin tuh Jakarta bagus deh bersih dari sampah di trotoar. Ih, meni bagus deh. Tapi gue harus memberikan ucapan selamat kepada penyelenggara BTN Jakarta International Marathon 2024 Mm-mm. karena akhirnya Jakarta Indonesia bisa menyelenggarakan event maraton yang bagus. Dalam Bagus arti, dalam artian, bagus tuh kan gini ya, maksud gue kalau lo event maraton, apalagi world major gitu ya, New York, Chicago, Boston segala macam, itu kan rapi semua ya, Bo. mm-mm. Jalanan ditutup, steril dari kendaraan,
lalu kemudian juga masyarakat ikut berpartisipasi dengan memberikan semangat kepada peserta, tidak ada sampah, water stationnya tidak kurang, terus kemudian orang semua enjoy menjalankan race-nya. Itu menurut gue keren banget. Hmm. Karena belum pernah bisa berhasil, baru tahun ini kalau nggak salah, atau sama tahun lalu. Tapi tahun ini tuh puncaknya. Dan gongnya adalah kemarin Jakarta International Marathon itu finishnya di dalam GBK. Jadi Ah. keren banget kan, bener-bener kayak feelingnya tuh eh megah gitu. Lu disambutnya tuh di GBK gitu. Oh, oke. Gitu. Oh, that's why ya. Kan Yogi kemarin cerita tuh temen gue, desainer Yogi Pratama. Dia itu kemarin kan dia banyak klientel dari Dubai kan Iwet ya. Iya, Maksudnya Dubai loh. Dubai kan negara yang very bagus gitu ya. iya, Bersih. Gue belum pernah ke sana, gue cuma lihat di Google. iya. Si ibu pengantin ini bilang sama Yogi, aduh Jakarta kan gitu gayanya ya, your city is the most clean place I ever visited, Masya Allah, Jakarta is very clean gitu, Masya Allah, very very clean gitu. Terus Yogi tuh nanya sama gue, klien gue main di mana di Jakarta? Jakarta clean. Dia pasti Sudirman Tamrin. Sudirman Tamrin kan bagus banget. Begitu ditanya, ibu, madam tinggal di mana? Langham SCBD, very clean, Masya Allah. Oh iya SCBD ya. Benar, ya kan? Tapi Beda. who knows dengan ulang tahun Jakarta ini, Jakarta bebenah diri dan kita sebagai warganya juga harus punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kota Jakarta ini. Aduh sampah kota kita tuh caur banget. Amin, amin. Tapi semoga ya semua masyarakatnya juga paham. Hmm. Lu nggak ikut maraton tuh? Lalu kemarin nguber maraton di New York, di Tokyo, kenapa di Jakarta maraton lu nggak nguber? Halo, lupa. Oh iya, udah nggak boleh ya? Kalau gue maraton pecah lagi pala gue. Gue sekarang mah olahraga yang tenang-tenang aja, masih yoga tuh, lagi minum air putih. Oh iya, iya, Tuh, iya. halo katanya, baru liburan dia. Hai Yoga. Ayo. Sama, gue mau nyentil ini. Yang kemarin juga beredar, lu sempat mengikuti nggak sih Iwet? Apa tuh? Di event di CFD itu ada yang ketangkap di sosial media, tukang copet di motor. Oh iya, Iya, oh iya, 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 iya. Minggu lalu itu. iya. Itu tuh Itu dari kayaknya zaman pandemi, Bo, sebenarnya. masa. Iya, dulu tuh anak sepeda yang dicopet. Oh, Iya, jadi mereka mereka anak sepeda gitu lagi iring-iringan, terus mereka dari samping pakai motor, sep diambil. Padahal itu handphone taruhnya agak dalam loh di jersey sepedanya. Gila ya? jadi yang diambilin itu adalah handphone ya. Betul, Hmm, betul. oke. Padahal ya kalau ngambil handphone itu kan ribet ya. Iya. Oh, Terus repot loh. Kamu jalan. Oke, dah yoga. bye Yoga. Ini aku Baik katanya. bye sayang. Mata aku agak lari-lari ya. Aku sambil cari apakah Mbak Putri udah ada. Tadi gue tuh di janjian. Gue bilang Mbak Putri kalau udah join Dah. komentar ya. Teman-teman coba tolong bantu pasang mata ya. Kalau Mbak Putri udah komentar, gue mau invite di multiple guest. Oh, itu dia Katanya Mbak Putri. Max, katanya Max Muluk gini, yang ngambil handphone lah, kan nggak mungkin ambil sepedanya Kak Iwet, katanya gitu. Nih udah ada Mbak Putri udah ada. Iya, 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 iya. Nah, selamat pagi. Bentar dong. Tuh udah. Mbak, dinyalain kameranya Mbak sebelah kiri. Tahu aja. Nyedap Keder pasti kan? kan. Oke. Lah kok belum nyala kamera gue? Nah, gimana tuh? Nih juga bingung nih, Manado bingung nih. Ya, Manado tapi ngomongnya Betawi. Gimana tuh kira-kira? Manado puyeng. Ya, Manado tapi logatnya Betawi. Lah, gimana? Aduh ini dua idola Eke tahu nggak? Temen gue kalau pup, temen gue kalau lagi Ya mandi. Allah. Gue sama Kinoy nonton. Hai Gue Mbak Putri. sama Dela, hancur. Oh. Selamat pagi. Mbak Hai Putri Mbak apa Putri. kabar? Mbak Putri, selamat ya. Mbak Putri tuh baru punya buku baru ya? Iya karena gue
lewati masa midlife crisis, jadi gue tulis buku. No, wait, tunggu dulu. Tunggu, wait. Dave kemarin bilang, Mbak Putri mau ngobrol sama kita. Karena Mbak Putri baru aja nulis buku. Tapi aku nggak tahu kalau buku itu karena midlife crisis. Tell me. Please. Gue kan umur udah 60 ya nih. Jadi gue mengalami masa midlife crisis. Midlife crisis tuh orang dimana kita nengok ke belakang, what have I done in my life? Makanya kalau umur seumur gue demennya kasih nasehat. Orang sampai enek denger nasehat. Karena itu emang kayak di kepala, oh gue belum pernah ngasih ini nih, gue harus nasehatin keponakan gue, gue harus nasehatin anak gue. Makanya orang seumur gue dibenci sama anak muda. Karena dorongan untuk memberikan nasihat begitu kuat. Yes, that is a crisis. Dimana kita nengok ke belakang, gue belum melakukan ini nih, gue belum melakukan itu tuh gitu ya. Terus dikejar tuh. Kita menjadi orang yang nyebelin. Oh, oke. Berarti berdasarkan penjelasan Mbak Putri, life crisis itu juga bisa terjadi di teman-teman di umur 25, 30, 40, 50, 60. Pokoknya wherever you are, selama lo nengok ke belakang dan lo merasa ada yang belum lo lakukan dan pengen lo kejar, that's your life crisis. True. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita tuh krisis dari kita bayi. Jadi ingat ya, ketika kita umur 1 tahun atau 2 tahun, kita melewati periode trust. Makanya kalau anak umur 1 tahun tuh dia nggak gampang percaya gitu. Nggak gampang kita ngegendong anak orang, kok nggak mau sih sama Tante Putri jelek ya. Padahal sebetulnya karena dia nggak bisa trust. Tapi kita lewati masa itu kan, kita waktu umur 1 sampai 2 tahun. Lalu kita lewatin trust yang lain, yaitu toilet training, di mana kita belajar buang air besar, buang air kecil di tempatnya, nggak pakai pampers. Itu kita krisis loh sebetulnya. Kita boleh ngeden nggak di sini? Terus nanti kalau kita ngeden di tempat yang salah, orang tua kita teriak, kalau dibilang jangan ngompol. Sebetulnya itu kita melewati masa krisis. Lalu ketika kita umur 17-18, kita lewatin love periodic crisis, di mana kita mulai naksir orang, ditaksir orang. Lalu kalau kita umur 18, kok dia udah pacaran, gua belum punya pacar, ya kan? Lalu kita di umur 20, wah dia udah siap-siap mau tunangan, kok gua boro-boro ada yang naksir gue. Kita melewati masa itu. Makanya orang jual kosmetik kebanyakan untuk umur 17 sampai 30. Karena jadi kita larinya ke kosmetik, skincare, ngewarnain rambut. Sebetulnya itu adalah cope mechanism kita melewati masa love periodic. Kita longing people to like and love us. Tapi itu di umur 17 sampai 30 ya. Ada quarter life crisis. Quarter life crisis itu sebetulnya secara teori umur 25. Tapi ini old teori ya. Ya. Di mana milenial belum ada, di mana Gen Z belum ada. Jadi di umur 25 itu orang mulai bertanya, gue tuh hidup tuh mau kemana ya? Oke. Ini yang udah gue pacarin 5 tahun, ini mau gue kawin. Yakin gue sampai umur 70 sama orang ini. Itu quarter life ya. Yang sudah menikah mulai pikir-pikir, kayaknya gue gak sanggup deh sama suami gue di umur 70 dengan ngadepin laki-laki model kayak gini. Quarter life crisis. Lalu kita mulai ngelirik, kok kerjaannya Iwet lebih enak ya daripada gue. Oke. Kok kerjaannya Dev enak ya. Makanya dulu zaman gue dulu ngajar-ngajar di Talk In, banyak tuh ebes-ebes umur 30. Kenapa? Aku mau jadi MC. Umur udah 30 ya nih, kan udah merosot segala sesuatu. Jadi kita yang gitu. Terus kita mulai ngelihat ibu-ibu umur 30 eyelashesnya tumpuk 2 gitu, padahal mau ke supermarket gitu kan. Terus zaman gue orang mulai kumpulin uang mesti potong rambut di Lufas biar vavavum kayak gitu. Lufas.
kan? sama Itu kan Chandra generasi Gupta aku. ya. Mm-mm. Iya, Dave tuh, cat rambut di Chandra Gupta. Aku Cai Art of Beauty, aku pengen kayak Sasa Yusari Yahya, puas lo. Mbak, tapi bisa nggak dia bergeser? Jadi misalnya quarter life crisis, dia ternyata quarter life crisisnya either setelah 25 atau sebelum 25. Bisa, karena kan Mungkin kalau ya. krisis itu kan sebetulnya reaksi psikologis seseorang terhadap suatu kondisi yang tidak menyenangkan buat dia. Oh, that's explain. Oh, ketika dia tertekan, ketika dia kena pressure, disitulah kemudian krisis terjadi. Disitulah kemudian dia mulai look back, dia mulai cari pegangan-pegangan untuk cope mekanismenya dia. Sis. Jadi karena ini reaksi psikologis, jadi kan reaksi beda-beda ya. Ada yang lebay kayak Dave, ada yang jadi cerewet kayak Iwet, ada yang bodoh amat just do it, ada yang aduh gimana nih, aduh gimana nih, aduh gimana nih. Jadi reaksinya juga berbeda. Jadi nggak boleh judgmental terhadap reaksi orang terhadap krisisnya. Oke. Ada yang cerai, Ya. gue cerai aja deh. Itu gue melakukan keputusan cerai setelah gini. Kayaknya gue nggak mungkin umur 80 sama laki ini ya, Nek. Udah cerai aja gitu. What a very candid. Oh, wow. Terus kita bingung. Sebentar, ayam, kita harus gimana nih? Kita harus komentar apa? Tiba-tiba kok dia ngomong dia cerai mengaku. Brutal confession. Bener. Aku mau tanya ini. Tadi kan Mbak Putri bilang ini, tapi kan midlife crisis, quarter life crisis itu teori kuno sebelum adanya milenial sama Gen Z. Emangnya sekarang udah berubah Mbak dengan kehadiran milenial dan Gen Z? Berubah banget. Everything menjadi sangat cepat. Ya, jadi anak umur 20, aku udah quarter life crisis. Sementara itu, gue umur 20 masih di Tanamur, joget di atas meja. Kan ya, kenapa lu udah repot dengan crisis? Karena sekarang milenial terutama Gen Z, too much information. Satu, too much istilah, Paham. too much contoh. Iya. Too much orang flexing terus kita jadi kepengen kayak dia. Kita Iya. itu sekarang masuk di mana too much information. So Iya. crisis becomes very at the young age. Lah kalau gue kan dulu gue generasi TVRI ya Wet gitu kan. Jadi ketika gue krisis gue ngelihatnya Anita Rahman di TVRI. Jadi gue masih bilang gini, oh I'm still prettier than her. No. Ih, jahat banget. Ih, ngaco jahat nih. Oh, Anita Rahman dulu di TVRI kan pakai sanggul. Sementara itu gue poninya talang. Itu penyiar Prambors. Jadi I feel better. Tuh. Ya kan? Enaknya hidup di zaman TVRI hitam putih itu nggak ada saingan karena yang di TV lebih jelek dari kita. Jadi kita melewati masa krisis ya dengan santai. Ngerti. That's explain kenapa lebih cepat sekarang semuanya terjadi. Yes. Nah, berarti apa dong saran yang Mbak Putri bisa kasih untuk bisa kita memanage dan memanuver those crisis? Kita mulai dulu dengan anak-anak yang very early nih, quarter life. Yes, jadi harus dipahami umur 25 you are entering adulthood, yaitu masa kita jadi dewasa. Dan begitu kita dewasa kita mulai ngadepin hal yang gak enak. Jadi ketika Gen Z milenial ini udah mulai gak enak kerja di kantor, gak enak jadi anak buahnya Iwet, gak enak kerja LO di IO gitu. Kalau MC-nya Dave. Dia terlalu demanding gitu ya. Banyak mau. Ember, salah typo ngamuk di QCon gitu kan. Ya, kita harus bilang wake up, you're entering adulthood, berarti segala sesuatu keputusan yang kamu buat ada konsekuensi. Iya. Yang nomor 2, mulai circle yourself dengan orang-orang yang sepemikiran dengan dirinya.
ya. Oke. Positive people kayaknya nggak harus ya, karena berhadapan dengan orang yang terlalu positif buat gue puyeng. Ya. Menurut gue orang gila terlalu positif tuh dan nggak normal. Jadi yang aduh aku kepengen positif aja, lu gila. Karena temen yang enak adalah temen yang bisa kita curhat, temen yang kita sama-sama bisa nangis, temen yang sama-sama bilang iya kayak gini kita gila ya Nek, hahaha, itu temen. Tapi Ya. kalau berhadapan dengan temen yang kasih nasihat terus itu nyebelin menurut gue. Makanya rajin ke gereja, Dave, kamu kurang beriman. Yesus tuh nggak begitu memandang elu, itu enek. Iya, Sekali-sekali boleh, tapi kalau keseringan enek. oke. Hmm. Berarti nasihat yang sama juga bisa berlaku kepada mereka yang mengalami midlife crisis dong, atau beda tuh manuvernya? Kalau midlife crisis itu kan seumur gue ya. Midlife tuh lebih, menurut gue lebih kocak sih. Jadi contoh, umur-umur gue tuh kan bisa sebulan 2 kali reuni ya. Reuni SD, reuni TK. Kemarin gue reuni bimbingan tes. Udah gila kan reuni bimbingan tes. Apa nih? Reuni pramuka. Gue Ada. jangan reuni pramuka. Gue nggak mau ikut reuni, tapi foto lu ada gitu ya. Nah, di umur 50 kita mulai look back, kita apa ya yang kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Jadi temen gue itu ada yang menguruskan badan dengan apa tuh Dev, suntikan dahsyat Ozempic sampai turun 20 kilo. Kan yang ada jadi kayak zombie ya. Kita sampai bilang stop. Karena kalau udah umur 50 terlalu kurus juga muka kita jadi serem gitu. Tapi itu yang belum pernah dia lakukan ketika dia muda. Temen gue yang suka nonton lu berdua itu umur segue triathlon. Perempuan. Gitu. Terus dia naik sepeda dari Jakarta sampai NTT. Kan di dunia ini ada yang namanya pesawat. Kenapa naik sepeda? Biarin aja dia lagi nonton nih. Gitu. Sampai naik sepeda anjir. Ya kan? Atau ini, ibu-ibu berkebaya. Banyak tuh kan ya. Iya. Dia hari-hari kebayaan menurut gue gila sih. Ya. Karena dia belum sempat melakukan itu. Jadi dia kebayaan line dance pakai kebaya gitu. Lu ikut ibu-ibu line dance yang masa mudanya belum pernah joget di atas meja. Iya, Lu lihat deh di YouTube. iya. Ya kan, yang gerakannya kaku gitu ya, dalam hati gue lu masa muda kemana aja. Tapi ya sudahlah, itu dia caranya melampiaskan her crisis gitu. Nah, ada juga yang mulai melakukan sharing. Jadi dia buka TikToknya terus dia nasehat aja gitu ya. Gue suka gini, ini seumur gue nih, kayaknya seumur gue gitu. Terus tiba-tiba mulai menulis buku yang nobody reads. Oh, Kan ada yang kayak gitu. Jadi menurut gue tuh lebih kocak lagi gitu. Dan lo lihat di reuni-reuni biasanya yang dulunya cupu mendadak gue bayarin nih reuni keluar 20 juta. Ya kan? Jadi kita tuh kayak ini dia siapa sih dia? Iya dia yang bayarin. Yang mana ya waktu SMA? Biasanya yang cupu-cupu tuh. Kayak now gue sukses and I'm doing this reunion and everybody should know who I am. Yang nggak apa-apa, kan lagi krisis, ketawain aja gitu. Atau ada yang kawin lagi. nah banyak tuh. Hanya untuk menunjukkan gue masih powerful Oke. gitu. Gue masih bisa loh nih ada umur 20 perempuan yang mau jadi bini kedua gue, bini ketiga gue. Nanti kalau dia meninggal dia juga larinya ke bini pertama. Oke. Jadi sebetulnya hidup kita itu kita tuh sebetulnya menjalani musim kehidupan kita tuh cuman ngumpulin pengalaman apa yang kita kerjakan ya, Mbak? Jadi setiap krisis you have to do it right. Karena itu akan jadi bensin kita untuk menghadapi your next crisis. Nah, itu yang pernah dibilang sama teman aku bahwa it's not getting easier. Jadi dia bilang jalanin aja, ini akan lewat,
Tapi it's not getting easier, dia bilang gitu. Dan tadi Mbak Putri bilang bahwa dijalanin dengan benar ya, tambahin ya Mbak ya. Karena begitu nanti maju ke depan, it's not getting easier. Kadang-kadang malah bikin makin ini apa gitu ya. Kalau gue sih senangnya mindful ya. Jadi, oh gue lagi cemas. Oh gue lagi ngiri nih sama Dave Hendrik. Oh gue lagi ngiri nih sama Iwet. Dikelola aja tuh rasanya. Karena gue ngiri jadi MC sama Dave sama Iwet, ya udah deh gue jadi MC di arisan, gue jadi MC kalau reuni, gue deh jadi MC, gue pengen banget nih jadi MC gitu. Tur tuh nenek-nenek seumur gue demen banget tuh tur gitu kan, ke Bali yuk. Nah lu jadi tour guide-nya. Karena kan manusia itu kan kebutuhannya adalah perlu afirmasi, perlu if you are okay, lu cakep gitu ya. Jadi kayak temen gue yang nonton ini kemarin, ya Allah gue pertama kali ngelihat Dave Hendrik ternyata lucu banget. Aduh Iwet itu rasanya pengen gue lakban deh mulutnya ya Put. Terus gue bilang, jadi lu nggak pernah tahu Dave sama Iwet? Ya kan gue dulu kerja di bank, selalu sibuk, mana sempet nonton TV, mana sempet denger hard rock. Terus gue kayak, kasihan banget ya hidup lo gitu. Tapi ya udah dia tertawa dan dia bilang, gue sekarang ngerti artinya puyeng apa gitu kan ya. Terus nenek-nenek yang lain, apa puyeng apa, gue yang gini, oh my god gitu. Oke. Makanya nih tadi ada yang kasih komen, banyak yang akhirnya lari ke agama ya. Jadi makanya banyak umur 50 pelayanan di gereja jadi usher gitu kan. Terus ada yang aktif di pengajian, ada juga yang mandi di bawah air terjun Grojogan ya kan, melukat gitu. Tapi penasaran gini sih. Oke, gue cerita dulu Mbak. So I think I'm in my midlife crisis. Puyeng ya. I'm not even 50. 43. Cuma gue ngerasa kayak banyak aja perubahan dalam tubuh gue. Terus gue mulai kayak ngeliat tuh badan gue, anjir kenapa gini banget ya. Terus mulai mikir lagi kayak, oke, ini semua fungsi tubuh itu udah mulai menurun. Stamina gue menurun. Gitu ya. Terus abis itu gue mulai tuh Mbak yang tadi lo bilang, kok gue gak bisa nahan ya kalau ketemu orang lebih muda sama gue nasehatin dia. Dalam kedok berbagi pengalaman. Dengan kedok berbagi pengalaman. Gue sadar gitu ya Mbak, pas gue ngomong gini, anjir ganggu banget ya gue. Karena di masa itu gue tahu ketika gue digituin gue kayak, fuck you, shut up Gitu ya. shut up gitu kan. Tapi gue, I just cannot help it. Gue kadang-kadang suka ngerem Mbak, gue diem gitu ya. Jangan Wet, tahan, gak usah Wet, gak usah ngomong, gak usah komen. But I just cannot help it. Oke. Terus abis itu mau mentoring tiba-tiba. Sini belajar sama kakak. Ya Mbak. Terus yang gila adalah gue gelisah banget. Hidup gue gajak-gijik Mbak. Belum sampai nulis buku sih ya. Gue gak tahu. Tapi tiba-tiba gue pengen berhenti kerja Mbak. Gue pingin pokoknya sudden change. I want to sell my apartment. Gue mau jual apartemen gue mau jual mobil gue mau berhenti kerja, gue mau pindah ke gunung. Gue mau tinggal di sana sendirian. Gue cuma membayangkan diri gue pagi tuh gue trekking, balik gue sarapan makan singkong goreng, ubi rebus. Abis itu gue nanti nulis sedikit, bikin blog. Abis itu gue tidur siang sebentar, makan siang, lanjut, udah gitu aja gue mau hidup gue. Gue gak punya jadwal. Nah terus pertanyaan lo adalah? Itu midlife crisis kan Mbak? Ya iya. Tunggu, lu gak ngalamin, jangan berisik lu. Gue sekretarisnya Mbak Putri di dalam ruangan ini. Gue tuh suster sebelum lo ketemu dokter.
pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu dijawab dokter sama suster aja. Ya, Bisik. Lo tensi gue dulu kalau lo suster. Gila ya lo. Mbak, gue keder, Mbak. Gue gini, ini apa sih? iya, lu tuh mengalami krisis ya kan, Mbak? Dan Karena kebanyakan gini, Wet, lu baca buku-buku orang yang The Art of Doing Nothing. iya, Lu baca buku-buku mind, body, and soul harus balance. There is no such balance, unfortunately. oke, this is hard truth ya. Ini nggak semua orang yang nonton kita mungkin nyaman dengan kenyataan-kenyataan sini. Tapi I agree with you, there's no such thing as balance in life. No. Iya. Poinnya Yang menurut- balance cuman arsitektur bisa dibikin balance. Kalau lu masuk hotel Dharma Wangsa itu balance kanan kiri. Gedung ada tembok-temboknya lalu bangun. Manusia nggak bisa karena kita punya karakter, kita punya kultur. Gua sama ibu sama Dave sama nih Manado kan ya. Semakin sedih seluruh satu kabupaten mesti tahu kita sedih. Manado toh gitu kan. Tapi lu kan orang Sundanya, orang Sunda kan reserve ke dalam gitu ya. Jawa. Jawa, apalagi orang Jawa Iya. dan ada value yang ditanamkan sama orang tua kita. Jadi Iya. orang tua lu sama orang tua Dave sama orang tua gue beda gitu kan. Kemudian ada pengalaman hidupnya macam-macam. Mimpi lo itu bisa dilakukan oleh seorang CEO yang gajinya 150 juta, tabungan menumpuk, nah lu pergi tuh ke pucuk Gunung Bromo, nah lu hidup di sana. Karena tabungannya cukup. Kalau lu tabungannya belum cukup, it's Iya. only a dream Iya. gitu. Iya. Sama lu bisa nggak hidup di kampung yang jorok, ada bau tai kambing, ada bau tai kerbau. Iwet mah nggak mungkin kayak begitu. Jadi lu ke gunung pun lu jadi unhappy gitu. Jadi sebenarnya poinnya Mbak Putri adalah berhati-hati terhadap what we put inside our thought, our brain gitu. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat gitu. Karena Yes, itu yang akan membentuk persepsi kita terhadap masa depan gitu ya Mbak ya. Jadi asupannya. Jadi your friends ya. Ya, aku suka bilang circle yourself with the same believers. Jadi berteman deh sama kita yang punya mimpi yang sama, belakang ekonomi yang sama. Karena kalau lu nanti circle yourself sama orang yang terlalu chaos daripada lu ngos-ngosan tuh. Anjrit, dia kepengen ke Himalaya, ke Ketangkupan Perahu aja belum nyampe gitu. Ya kan? Jadi Iya. yang satu duit gajinya sama, mimpinya sama, punya challenge hidup yang sama. Nah, bersama-samalah kita gitu. Nah, soal mimpi lu itu zaman dulu Krismon ya. Gua kan udah kerja tuh Krismon yang bakar-bakaran terus Presiden Soeharto turun. Gue juga punya mimpi yang sama jadi petani. Gue sama temen-temen gue beli tanah di Sukabumi. Sampai di sana gue yang what do I have to do this every day nungguin pohon cabai tumbuh. Udah enggak bener. Akhirnya dijual tuh tanah dengan harga cuma 2 juta perak apa-apa. Dulu gue mimpinya jadi petani. Gue kepengen agrobisnis. Emak gue si Manado gila itu cuman so mimpi ngana gitu. Oh, Mbak, terus mesti gimana nih sekarang? Berarti ketika kita dalam masa krisis ini, midlife crisis, quarter life crisis, we have to be very careful. Mindful. Oh my Jadi God. setiap lo mau bikin keputusan yang drastis, lo hitung bank account lo. Gue itu sangat karena be realistic sekarang apa-apa mahal ya. Tabungannya dulu lu lihat gitu. Bisa nggak gue hidup 5 tahun ke depan, gue nggak ada pemasukan apa-apa, gue hidup nih dari tabungan gue. Nah, ada juga yang mulai, let my money works for me. Ada kan investasi apalah gitu ya. Atau gue invest deh, gue beli rumah kecil, gue beli tanah kecil. Jadi your account first. Karena lu nggak ada duit, lu gila gitu. Oke. Kita realistis. Oke. Jadi pertama, be mindful, lalu cek reality lo dulu. Cek reality is your bank account, balik lagi.
Lo udah aman belum? Safety net lo aman bener nggak untuk lo tiba-tiba drastis berubah? Karena Yes, salah satu yang gue baca kan midlife crisis itu you want to do sudden change pokoknya. yes. Makanya dulu kan kalau zamannya Asia Works, ingat nggak di zaman-zaman semua orang ingin menjadi orang Asia Works, itu ada disclaimer kecil. Do not make any drastic changes in your life 3 months after you follow this course. Hmm. Karena jadi euforia tuh. Mm-mm. Jadi euforia. Yang penting juga lo harus selesai sama diri lo. Oke. Nah, tunggu, tahan dulu di situ. Mengenai selesai sama diri lo. Sebelum ke situ, jadi sebetulnya apa yang disampaikan Mbak Putri ya teman-teman ya, dari cuplikan potongan ceritanya Iwet, Mbak Putri itu bilang untuk memanage midlife crisis dalam hidup lo tuh you need to be realistic. Lo cek dulu fakta benar hidup lo apa. Misal kayak Iwet, pengen mewujudkan mimpi tinggal di kaki gunung, mampu apa enggak? Atau lo lagi krisis, lo pengen beli Ferrari, lo cek duit lo ada apa enggak. Kalau ada, sok. Lo lagi krisis, gue pengen buka salon, padahal lo tadinya adalah seorang bangkit. Kalau lo punya, mampu, silahkan. Itu kan ya Mbak. Jadi lo jangan delulu, jangan halusinasi. Iya kan? Nah, kemudian ada poin penting yang Mbak Putri bilang, selesai dengan dirinya. A lot of people has been saying that words in social media. Apa sih artinya itu Mbak? Pertama, ngerti who am I. Ya. Oh, gue tuh emang orangnya nyinyir. Oh, gue tuh emang orangnya kritis, atau kayak gue ya udahlah Put, lu tuh emang orangnya apatis. Gue tuh termasuk orangnya ya udah deh, orang lain bisa, gue nggak bisa, ya udahlah nggak apa-apa. Itu gue. Jadi banyak orang bilang lu tuh nggak ada motivasi dalam hidup. Iya emang. Ya udah sih emang gue begini. Jadi tahu banget diri gue. Tahu gue doyannya sup ketimbang soto. Tahu bahwa gue lebih suka mie goreng daripada pasta. Kan banyak ya orang makan kulineran because everybody is doing it, padahal lu nggak doyan-doyan amat. Ya. Gue tuh seneng dengan warteg bahari, I'm happy. Jadi gue nggak perlu itu makanan yang di hotel, buat gue makanan di hotel kagak ada garamnya. Ya udah, gue terima itu gitu ya. Tapi kalau diajak makan di hotel ya lu telen dan bilang oke, put small portion aja because you are not going to like this. Itu satu. Nomor dua, lu terima kekurangan lu tuh apa. Misalnya gue cepet naik darah, gue orangnya cepet rumpi, ya. Oh oke, gue tuh emang kekurangannya ini. Dan lu tahu lu tuh punya strength. Setiap dari kita tuh punya kekuatan, and you have a beautiful soul inside. You just never met her. Itu. Jadi you never met the real Dave, the real Iwet. Nanti kalau lu udah ketemu the real itu, lu bisa peluk-pelukan, bertangis-tangisan. I'm so sorry, I've been very tough to you. Aduh, gue nangis. Gue melakukan hal-hal yang membuat jiwa ini sedih gitu ya, kan kadang-kadang gitu ya. Oh ternyata si Putri ini ternyata gini orangnya. Jadi the way I found myself itu adalah karena orang tua gue bercerai. Gue adalah orang yang dari kecil tuh tidak secure, karena gue menghadapi ribut-ributnya orang tua gitu ya. Tetapi gue selalu pikir I am strong, I can do this, I can fight everything. Padahal aslinya enggak gitu. Jadi kayak sekarang tuh gue membiarkan, seperti gue ngomong hari ini gitu ya. Oh iya ya, gue sekarang lagi berkaca-kaca, it's okay. Kalau dulu enggak, semakin gue lagi berkaca-kaca semakin gue fight. No, makanya gue salah satu penduduk lantai 8 yang very bitchy, right? Gitu. Sebetulnya untuk nutupin diri gue yang si lemah ini, itu yang namanya selesai dengan dirinya. Proses yang lama adalah ketemu sama the real si Putri ini. Oke. Cara untuk bisa bertemu dengan who am I adalah Melalui all the challenges and Instagram story. Jadi kalau gue sama Ferdi Hasan. Jadi Ferdi Hasan tuh teman gue in partner in crime. Kita bisa berjam-jam bertangis-tangis. Jauh gini ya Fer, gitu.
Dan itu bisa bertangis-tangisan gue, Ferdi, sama Vina. Dan gue pulang, I feel much better. Dan kita check in to each other, adalah 2 minggu, are you okay? Begitu juga beberapa other friends. Tapi circle gue tuh kecil banget gitu. Yang tahu banget busuknya gue. Jadi kalau dia lihat Instagram gue yang penuh kepalsuan itu, mereka gini yang, aduh lu palsu banget. Ya udah sih nggak apa-apa, manajer gue suruh gue posting kayak begitu. Gitu. Jadi punya teman yang bisa menjadi tempat lo berinteraksi secara aman dan nyaman, itu termasuk salah satu kunci untuk bisa menemukan siapa sebenarnya diri lo ya. Find the real Dave, find the real Iwet. Lo akan nangis betapa we abuse him. Kenapa? Karena kita bertiga orang panggung. Ya. Orang panggung tuh kan nggak boleh mental breakdown di panggung, nggak boleh. Gitu. Jadi harus ketemu. Jadi kayak ada orang di samping kita ya. Kalau lu Dave kali your manager kali. Si siapa tuh yang baik banget sama lu? Mbak Wati. Mbak Wati yang paling tahu lu dari ujung sampai ujung jelek lu, busuknya lu ya, talk to her. Gue gimana sih? Gue tadi live bagus nggak ya? Gitu. Dan lu harus terima kritik. Okay. Good one. Iwet, are you okay? I'm okay. I'm listening. Gue menyimak. Iwet, have you met your Kodam? Kodam Jaya, yes. Jaya Next to Uki. Nah, kemudian kita masuk ke dalam topik. Jadi, lu beneran serius mengakui bahwa bikin buku ini adalah salah satu bentuk cara lo memanuver and memanage krisis lo, Mbak? Yes. Karena gue merasa berguna, gue merasa oh iya ya ternyata knowledge gue juga lumayan gitu. Yang nomor 2 adalah kasus Mario Dandi. Oh, maksudnya? Jadi waktu kasus Mario Dandi itu, gue sama manajer gue bilang, lu diem aja nih Buput. Kan lo kan dulu pemerhati anak-anak. Udah lewat masa itu, gue bilang gitu. Tapi bisa loh untuk bagaimana supaya ini tidak jadi anak bangsa tidak seperti ini gitu kan. Gue sih cuma bilang nih Mario Dandi nyiksa orang nih, dulu emaknya ngomong apa ya sama dia waktu dia masih kecil. Kan kita waktu punya orang tua kan dia bilang, lu jangan kayak begini ya, Ngana nggak boleh begitu, Ngana boleh kayak begitu, Tuhan Yesus marah gitu ya. Ini kagak diobrolin. Nah yang bikin gue tampar lagi adalah pacarnya Mario Dandi itu anak Tarakanita. Gue kan sekolah di Tarakanita ya. Iya. Jadi gue bilang gini, it used to be a good school. Kok bisa sih terjadi sama alumni gue gitu kan. Nah akhirnya itu yang bikin gue menulis buku itu, sebuah manual book for parents. Manual book for parents to the children dengan cara hanya storytelling. Jadi penelitian menunjukkan we grow up selain education and everything dari bau ketek emak kita. Jadi waktu kita masih kecil tuh, kalau emak gue kan sabun Lifebuoy itu. Jadi setiap kali bau sabun Lifebuoy itu gue selalu inget emak gue. Sama balsam Tiger. Yeah. We grow up with that. Dan di balik itu ada narasi-narasi yang membentuk kita, because ada penelitian yang menunjukkan bahwa manusia itu dikonstruk oleh stories. Jadi dia punya kisahnya, Iwet punya ceritanya, gue punya ceritanya gitu. Nah, ketika lu punya anak umur 2-3 tahun, nah lu konstruksi tuh hidup anak lu dengan cerita. Okay. Jadi buku ini paling baik dibaca oleh calon orang tua atau mereka yang sudah jadi orang tua ya Mbak? Yes. Dan semuanya bisa diselesaikan dengan gift stories, mendongeng gitu ya. Nah, kan barusan ada anak umur 11 tahun lumpuh karena kebanyakan gadget, syarafnya rusak. Mbak bertanya, jadi berarti isi bukunya adalah bukan kayak buku teori, it's a storybook actually.
No, itu adalah pengalaman gue. Kemudian gue mencatat pengalaman-pengalaman orang tua pendengar gue zaman dulu di female gitu kan ya. Oh. Anak lu dulu sering diceritain. Anak lu tuh sekarang gimana? Dan Oh. kebanyakan mereka sampai tua kita masih bisa komunikasi. Awalnya ngasih dongeng, lama-lama dongengnya dia naik. Dulu waktu mamah muda juga sama, lu suka naksir sama cowok yang kumisan kayak begitu, sama kayak kamu. Sehingga anak itu merasa, oh, I am normal, I am like my mother gitu. Nanti begitu anaknya udah menikah, dulu waktu mama baru kawin juga, mama juga nggak bisa masak, sama kayak kamu. Oh, berarti I am normal. Oke. So kayak kumpulan cerpen-cerpen gitu ya Mbak ya? Apa namanya? Pengalaman. Esai-esai gitu ya? Kumpulan pengalaman-pengalaman, ada teorinya. Jadi ada teorinya bahwa ini ketemu teorinya adalah ketika ada orang dari pharmaceutical, Mbak bisa nggak sales tapi melalui storytelling. Jadi gue research tuh. Ternyata ini penelitian ketika kita ngomong dulu waktu gue masih kecil, itu di kepala kita keluar yang namanya hormon oksitosin. Hormon itu yang membuat kita yang gimana kepingin ada bonding. Oke, begitu kita menyampaikan gosip, muncul trust, Oke. ya kan? Jadi kan kita kalau di kantor yang, kita ke pantry, ada cerita nih tentang bos kita yang baru, langsung pengen bonding, langsung kita berangkat ke pantry, bukan? Karena ini gosipnya dari si X, percaya, ini nggak mungkin hoax, and we become love it. Iya emang, dia nyebelin sama, menurut lu nyebelin kan? Iya sama. Menemukan kesamaan sehingga kita love. Oke. Itu ada teori 2 yang baru itu, yaitu hormon oksitosin. Itu sebabnya Disney selalu memulai dengan Once Upon a Time. Yes. Jadi Oksitosinnya kita. betul. Jadi kalau gua dulu di panggung, begitu gua ngomong yang pada suatu hari, itu anak kecil yang nangis kan, Iya. pelan-pelan datang ke panggung, megangin baju gue, masuk ke dalam rok gue, makanya gue selalu pakai rok panjang, di dalamnya pakai legging, ntar dia keluar lagi, dia mau pegang karena dia mau bonding. Oh, gosip itu akan menyatukan manusia. Yes, makanya iklan yang paling mahal di acara gosip, dan sampai sekarang tetap ada acara insert. Ya, oke. Oh, that's explain. Nice. Jadi untuk bisa mendapatkan bukunya Mbak Putri, judulnya dan bisa beli di mana Mbak? The Journey of Storytelling di toko kuning, toko orange, toko hijau, di TikTok ada. Oke. TikTok ada Mbak? Ada. Berarti ke akunnya Mbak Putri itu ada keranjang kuning, bisa beli di situ. Bisa, atau di shop aja, ketik The Journey of Storytelling. Juga ada Ya, di situ. ada yang roadshow dongeng Indovision, Masya Allah. Tuh, Nona Nina waktu roadshow dongeng Indovision, dia saksi mata tuh ada anak kecil masuk dalam rok lo Mbak. Gramet ada, Gramet. Gramet ada ya? Nah, Oh, ada. Oke. bicara mengenai storytelling, aku juga pengen membahas ini. Tadi kan Mbak Putri nge-spill tuh kepada kita ya teman-teman, how powerful storytelling is. It bonds us as a human being. Kan Yes. nyambung tuh Wet dengan beberapa obrolan kita di dunia AI, dunia digital ini. Orang itu suka dengan storytelling. Nah, pertanyaan aku kepada Mbak Putri, gimana menurut Mbak Putri menjebatani kekuatan storytelling dengan storytelling di sosial media? Supaya kita juga belajar, yuk storytellingnya yang benar nih, jangan kebablasan. Karena our story, how we present the story, itu juga bisa mempengaruhi pendapat orang lain. Iya, jadi it's two different animals, Dave. Antara storytelling yang you put for a marketing social media, that's also a storytelling. Ada juga yang storytelling buat anak-anak. Untuk aku, I always said storytelling untuk anak-anak harus dari ibunya atau gurunya. Karena gue dulu pernah ikut seminar Margaret Reed McDonald. Ada yang nanya, who is the best storyteller for anak-anak? Only two. Parents and teachers, bukan professional storytellers like you guys. Karena lo semua, karena waktu itu kita professional storytellers, lo tuh cuman orang panggung, lo tuh cuman artis, and you gain money out of it.
Itu gue kayak ketampar pipi kanan, pipi kiri. Oh, oke. Oke. Nah, kalau dunia digital gimana tuh Mbak? Berarti kan storytelling itu bisa kita implementasikan dalam membuat konten kita, right? Yes. Jadi kalau kita di sosial digital itu harus ada hooknya dulu. Hooknya dulu. Jadi kalau di panggung once upon a time di dalam sebuah kerajaan, that's a hook. Nah, di sosial media harus ada hooknya. Lo tahu nggak? Begitu umur 50 kulit tuh merosot. Hook. Jadi yang 50 berhenti tuh. Berhenti. Terus kalau pakai karosel mulai swipe. Nah, ngomongin tuh merosotnya kenapa? Nanti jualannya di karosel yang terakhir. Jangan ujuk-ujuk, guys, aku nemu ini bagus deh. Swipe, Bye. Oke. bye. Jadi lu mesti grab the attention satu, dulu sih 3 menit ya, lama-lama jadi 1 menit. 1 detik Mbak, sekarang 2 detik. 2 detik. Nah, you know better guys. Kenapa? Karena span kita makin rendah untuk bisa konsentrasi. Ada sebuah penelitian, kita konsentrasi now worse than ikan mas koki. Ya, I heard Ikan that mas too. koki kan otaknya kecil banget ya. Iya, jadi penelitian, walaupun ini tidak diujikan di universitas ya. Jadi ada orang bikin penelitian. Di Google aja, human versus goldfish. Oke. Jadi orang itu meneliti ikan goldfish kan suka muter-muter tuh. Abis itu dia berhenti. Abis berhenti dia nyu dihitung itu 9 detik. Oke. Kemudian diuji cobakan milenial, ada pidato panjang lebar gitu. Ketika orang udah nggak tahan dia press button. Ternyata milenial hanya 8 detik. Oh my god. We are worse than ikan mas koki. Mbak Putri, so berarti storytelling ini juga sangat powerful sekali, even you can conquer the world through storytelling. Yes, makanya kan Albert Einstein bilang if you want to conquer the world, be a storyteller. Ya, karena gini Wet, orang akan tertarik sama kesuksesan Iwet Ramadan. Dia mau dengerin tuh ceritanya, ketimbang buku teori. Dia akan mendengar struggle-nya Dave Hendrik, sulitnya bersama dengan adiknya dan keponakannya. Dia akan lebih denger tuh ketimbang lu baca buku motivation yang berjudul Tears are not good for your life. Nggak mau, dia mau denger dari Dave Hendrik. Dia mau lihat ekspresi mukanya, dia mau denger kata-katanya, dia mau lihat Dave Hendrik berkaca-kaca. Itu masuk ke kalbu. Kolbu. Gitu. Oke. Got it. Ih, keren banget. Bo, ini adalah live di mana gue berdua dokem alias diam. Lu bilang apa sama gue, Iwet? Gue yang beride colek Mbak Putri. Gue apa meladeni lu dengan krisis lu tiap pagi. Lihat, Mbak. Pingin banget diakuin kalau ini ide dia, pingin banget kayaknya dia tuh yang paling-paling. Manusia perlu afirmasi jadi normal, nggak apa. Iya, Dave, ini ide lo. Makasih banyak ya, Dave. Lo udah punya ide ngundang Mbak Putri. Minggu depan, kalau nggak kita bikin seminggu sekali deh sama Mbak Putri. Puas. Aduh Mbak Putri, thank you so much. Lo Oh membuka my God. pengetahuan lo dengan sangat gamblang. I love how candid and honest you are. Brutally honest. Yes, cerai 2 kali, Dev. Kalau nggak pinter mah kebangetan. Harus cerai 2 kali untuk bisa di sini gitu. Oh my God. So, you got all the Mbak Putri itu punya semua modalnya ya. Mbak Putri lulusan psikologi soalnya kan ya. Lalu kemudian Mbak Putri penyiar radio yang kemudian I believe storytelling Mbak Putri belajar dari situ. Lalu kemudian juga Mbak Putri adalah seorang pengajar. Iya. So you got all the whole package jadinya. Ya,
ngadepin Gen Z yang galau-galau itu kerjaan gue hari-hari, pengen gue potes-potesin kepalanya Gen Z itu karena mereka luar biasa, mereka pinter kok galau sih Jin gitu, ngerti gak sih? Iya, Ini iya, sebelum iya, ini, iya, Rich. iya, iya, iya. Oke, Okay. Aduh thank Mbak, you so thank much. you so much. What a great Sama-sama. Monday. Happy Monday, enjoy your life, be mindful, accept yourself dengan kenyinyiran lo, dengan overthinking lo, it's okay. Oh. Thank you ya Mbak. Bye Mbak. Bye.